luas dari saluran drainase. Nah, yang di kita itu masih belum memperhatikan. Sehingga untuk rembesan air, kemudian pengaliran air itu, ya akhirnya menyebabkan tadi banjir di mana-mana. Khususnya yang di daerah Jakarta ya, yang aduh banjir apa namanya ya, saya lupa tuh. Banjir apa sih? Oke, ya udah. Oke, lainnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada waktu 5 menit lagi. Ayo, cukup? Saya belum ada, Ibu. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan dulu ya, masing-masing. Lihat dari, bagusnya sih enaknya kalau ada ya kalian dapatkan, itu dari skripsi, contoh skripsi yang membahas terkait dengan BOK. Tapi kalau misalkan dari searching kalian tidak ada, silakan kalian cari dari artikel ataupun dari apa namanya ya, beberapa artikel yang dipublish di jurnal ya terkait dengan penentuan BOK, biaya operasional kendaraan untuk beberapa rute ataupun untuk beberapa jenis kendaraan, penentuannya seperti apa. Silakan nanti dibahas dan di apa namanya dibuat PPT-nya ya, dipresentasikan hari Kamis depan ya. Oke, baik Ibu akhiri pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit kita bahas di awal ya, terkait dengan jalan raya ini tentunya ada kaitannya dengan apa namanya tracking ya. Itu kan juga angkutan jalan raya salah satunya yang kita pelajari. Kemudian keunggulan ya, keunggulan apa dan kelemahannya apa. Kemudian juga apa jenis-jenisnya ya dari tracking juga kita sudah mempelajari di awal ketika pertemuan ketiga atau keempat saya lupa. Nah baik, saya bahas kembali ya spesifik untuk angkutan jalan raya ini. Jadi kita lihat bahwa angkutan, apa itu angkutan adalah sarana tentunya untuk memindahkan baik orang maupun barang. Nah, barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain tujuannya tentu ingin menjangkau tempat yang dikehendaki, ya, atau mengirimkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, sekarang kita belajar apa itu jalan raya. Jalan raya ini adalah jalan utama yang menghubungkan antara satu wilayah atau kawasan dengan kawasan lainnya dalam sektor perhubungan, terutama di sini untuk distribusi barang dan jasa. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, bahwa disebutkan jalan ini adalah sebagai prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, ya, di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lari, dan jalan kabel. Nah, kita lihat apa itu jalan umum, definisinya. Jalan umum, jalan yang diperuntukkan tentunya bagi lintas umum. Jalan khusus, jalan yang tidak diperuntukkan untuk umum. Apa saja? Ada jalan inspeksi pengairan, ada jalan inspeksi saluran minyak atau gas, jalan perkebunan, pertambangan, kehutanan, jalan kompleks ya, jadi bukan umum juga, jalan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian kita jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional dan penggunaannya di sini diwajibkan untuk membayar.
Nah, kita bedakan ya berdasarkan fungsinya. Kalau tadi berdasarkan pembagian jalannya, sekarang berdasarkan fungsinya. Ada yang dimaksud dengan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Ya, ini berdasarkan buku Nasution ya. Mudah-mudahan ada yang sudah pada beli nih buku Manajemen Transportasi karangan Nasution. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud jalan arteri ini adalah jalan umum yang digunakan oleh kendaraan dengan ciri-cirinya di sini memiliki jarak perjalanannya yang jauh, kecepatannya termasuk tinggi, hingga adanya pembatasan secara berdaya guna pada jumlah jalan masuk. Nah, jalan arteri ini nanti terbagi dua, ya. Ada arteri primer dan sekunder. Jalan arteri primer di sini yang menghubungkan kegiatan nasional dengan wilayah, di mana kecepatan paling rendahnya adalah 60 km per jam. Ini sama dengan jalan tol ya. Ukuran lebar jalan ini minimal 11 meter, dan tidak boleh ada gangguan oleh lalu lintas kegiatan lokal, serta tak diizinkan juga terputus di area perkotaan. Sedangkan jalan arteri sekundernya di sini ini jalan untuk kawasan sekunder ya, di mana kecepatannya untuk kendaraan 30 km per jam. Lebar jalan juga sama 11 meter dan tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Oke, baik, ini jalan arteri. Kemudian ada jalan kolektor. Jalan kolektor menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004, yaitu jaringan jalan umum ditujukan untuk kendaraan angkutan, ya, pembagi atau pengumpul. Ciri-cirinya kecepatan kendaraan ini sedang, adanya pembatasan pada jalan masuk dan jalan perjalanan sedang, sama dibagi dua. Ada yang primer, ada juga yang sekunder. Kalau yang primer di sini biasanya kecepatan kendaraannya itu 40 km per jam, ukuran lebar badan jalan minimal 9 meter. Ya. Kemudian kalau yang kolektor sekunder, di sini kecepatan paling rendahnya bisa 20 km per jam. Kemudian ukuran lebar badan jalan sama, yaitu 9 meter. Ya, dan tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Ini jalan kolektor. Kemudian jalan lokal. Jalan lokal yaitu jalan umum untuk kendaraan angkutan lokal, di mana ciri-cirinya jarak perjalanannya dekat, kecepatannya rendah, kemudian ada pembatasan jalan masuk. Jalan lokal juga terbagi dua di sini ya. Ada yang lokal primer dan ada yang sekunder. Yang lokal primer ini kecepatannya paling rendah 20 km, di mana ukuran lebar jalan yaitu 7,8 meter. Sedangkan jalan lokal sekunder di sini kawasan perumahan ya, yang kecepatannya itu bisa paling rendah 10 km per jam. Ukuran lebar jalan kurang lebih sekitar 7,5 meter. Ya. Kemudian untuk jalan lingkungan. Jalan lingkungan, jalan umum untuk kendaraan angkutan, ciri-cirinya jarak perjalanannya dekat, kecepatannya juga lebih rendah di sini ya. Yaitu terbagi dua juga, ada primer dan sekunder. Yang primernya ini kecepatannya 15 km per jam, ukuran lebar jalannya 6,5 meter. Sedangkan jalan lingkungan sekunder di sini kecepatannya 10 km per jam,
ukuran lebar badan jalannya 6,5 meter ya. Oke, baik. Nah, ini klasifikasinya, jadi ada jalan arteri terbagi lagi ada jalan kolektor terbagi lagi jalan lokal terbagi lagi tadi jalan lingkungan. Ya. Kemudian jenis-jenis jalan raya. Berdasarkan kelas prasarana di sini, ditetapkan bahwa jalan raya ini jalan yang bebas hambatan, merupakan jalan yang memiliki prasarana yang dapat meminimalisir hambatan perjalanan atau biasa kita sebut sebagai jalan tol. Sehingga di sini karena bebas hambatan memiliki pengendalian akses masuk ya, dan mempunyai 2 lajur di mana setiap arah dan lebar paling sedikit 3,5 meter lebar jalannya. Jalan raya ini untuk lalu lintas secara terus-menerus dengan pengendalian akses masuk secara terbatas, dilengkapi ya dengan 2 lajur tadi minimum 3,5 meter. Ini yang jalan raya sama dengan jalan bebas hambatan ya. Kemudian ada jalan menengah. Jalan menengah ini perjalanan jarak sedang, pengendalian akses masuk tidak dibatasi, memiliki paling sedikit 2 lajur dan 2 arah dengan lebar lajur paling sedikit 7 meter. Jalan kecil di sini melayani lalu lintas lokal ya. Jalan ini setidaknya memiliki 2 lajur untuk 2 arah dan paling sedikit lebarnya adalah 5,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah rambu-rambu lalu lintas jalan raya ya. Ini biasanya bagi mereka yang akan membuat SIM itu ada tes dulu ya, memahami terkait dengan rambu-rambu lalu lintas sehingga memahami bagaimana kondisi jalan atau peringatan-peringatan di jalan. Ini rambu peringatan berisi peringatan bagi para pengguna jalan yang berwarna kuning di sini. Ini yang memperlihatkan gambar beserta tulisannya. Kemudian ada rambu-rambu larangan, ini biasanya diberi warnanya warna merah ya, dengan latarnya putih. Di sini berisi larangan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian rambu-rambu lalu lintas jalan raya lainnya di sini juga ya ada rambu perintah, kemudian rambu petunjuk jalan. Kemudian ada rambu-rambu tambahan, kemudian ada rambu-rambu nomor rute jalan ya, dan lain sebagainya. Ini mesti dipahami tentunya bagi supir ya, bagi yang pengendara kendaraan. Nah, kemudian kita lihat lagi angkutan jalan raya. Ini kendaraan apa saja yang diperbolehkan di jalan raya menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 93 dijelaskan, yaitu yang pertama sepeda motor. Ini beroda 2 atau 3 ya. Kemudian mobil penumpang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk. Kemudian mobil bus ya yang dilengkapi juga tempat duduk. Kemudian mobil barang. Di sini kendaraan bermotor ini dilengkapi lebih dari ya. Yang bus itu kurang lebih kan sekitar ada yang 30 seat, ada juga yang 60 seat ya. Kemudian mobil barang ini termasuk di dalamnya adalah sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus. Kemudian angkutan juga terbagi 2 jenis, ada yang pribadi, ada yang umum ya. Kemudian jenis kendaraan untuk angkutan barang sekarang kita lihat bahwa transportasi angkutan barang ini ada yang jenisnya motor ya, motor roda 3 roda maksudnya ya, 3 roda. Ini untuk angkutan barang dengan kapasitasnya kecil ya, banyak digunakan saat ini. Untuk jarak dekat, biasanya angkutan ini ditemukan di daerah pasar tradisional maupun outlet dalam melakukan angkutan barangnya.
untuk mendistribusikan barang dari outlet ke pelanggan ataupun dari antar outlet ya. Sangat cocok untuk pedagang kecil dalam pengangkutan barangnya. Kemudian pengambilan yang menggunakan mobil di sini untuk jenis kendaraan barang dengan muatan ringan, di mana muatan maksimalnya adalah 1 ton. Kendaraan ini efektif untuk jarak dekat maupun jarak jauh antar kota. Kemudian dimensinya itu contohnya jenis kendaraan pick up ya. Berbeda-beda di sini tipenya berdasarkan merek yang ininya ya, berdasarkan merek dari kendaraannya. Kemudian ada truk kemarin kita belajar ya, beberapa jenis truk call diesel di sini memiliki muatan medium, ada 2 jenis, yaitu dengan jenis CDA dan CDD. Call diesel ankle dan call diesel double. CDA ini merupakan jenis call, memiliki 4 ban, ya. Kemudian kapasitasnya 3-5 ton. Sedangkan CDD ini adalah call diesel dengan jumlah 6 ban. Bagian depannya 2, bagian belakangnya 4 ban. Kapasitas muatannya lebih besar, CDD ini 5-8 ton. Nah, kemudian kemarin juga kita belajar ada truk jenis tronton. Tronton ini muatan yang memang lebih besar ya. Ininya memuat sampai 20 ton dengan jumlah rodanya adalah 10 ban. 244. Biasanya ditemukan dalam bentuk bak terbuka ya atau dalam bentuk wing box. Digunakan untuk jasa ekspedisi atau pengiriman barang dalam jumlah yang besar. Kemudian ada jenis truk namanya Trintin. Nah, kalau yang Trintin di sini kita lihat bahwa perbedaannya terletak pada sumbu rodanya. Ya, di bagian tengah yang membedakan antara Trintin dengan tronton. Dan lebih mudah jika melakukan manuver di jalan sempit jenis Trintin. Nanti kalian bisa searching ya, kalau misalkan ini searching gambar-gambarnya yang jenis tronton seperti apa, Trintin seperti apa. Kemudian truk Trinton atau Tyler ya, ini lebih besar lagi muatannya sampai 30 ton. Kemudian ada yang dalam bentuk flat deck ya. Di sini truknya memiliki 4 sumbu roda, kemudian cocok untuk kontainer, pengambilan barang kontainer 20 feet dan 40 feet. Jadi biasanya dalam, ya tadi flat ya, flat sehingga kontainer itu bisa dinaikkan di atas truk Trinton ataupun trailer. Oke, kemudian ada angkutan pribadi. Angkutan pribadi tentunya ini kendaraan sendiri ya, yaitu mobil pribadi, sepeda motor pribadi, merupakan lawan dari angkutan umum di sini. Transportasi pribadi itu biasanya lebih mahal dari transportasi umum dan menggunakan kenapa ya? Karena alasannya bisa jadi karena kenyamanan ya kalau yang pribadi itu. Kemudian penggunaan angkutan pribadi ini ditandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Sekarang bukan berlatar belakang hitam lagi ya, saat ini undang-undang yang baru ya. Jadi untuk yang kendaraan pribadi itu latarnya adalah berwarna putih, latar belakangnya dengan tulisannya berwarna hitam ya. Yang saat ini ya, untuk yang mobil terbaru ini kalau ada yang bayar pajak sekarang itu seperti itu. Kalau yang lama iya, jadi latar belakangnya hitam, tulisannya putih. Kalau sekarang kebalikannya. Kemudian angkutan umum. Angkutan umum berarti layanan angkutan penumpang dengan sistem perjalanannya kelompok yang tersedia digunakan untuk masyarakat umum. Di sini biasanya memiliki keuntungannya
dapat mengurangi beroperasinya kendaraan pribadi di jalan, dapat melayani penumpang yang dekat, ya, mudah menambah atau mengurangi kapasitas, mudah menambah atau mengurangi, mengubah lintas pelayanannya, ya, sesuai dengan permintaan. Namun ya tadi ya, saat ini mungkin di kita khususnya ya masih terkendala dengan keamanan. Inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan sehingga mobil pribadi itu masih mendominasi dibanding dengan negara-negara Asia lainnya ya, contoh Jepang misalkan. Mereka pergi ke kantor itu menggunakan sepeda, disimpan di stasiun, setelah itu berangkat. Nah, kalau di kita rata-rata hampir menggunakan mobil pribadi sehingga jalannya segitu-gitu aja, volume kendaraannya yang bertambah saat ini. Nah, ini padahal di negara Jepangnya sendiri pembuat kendaraannya, dia punya ada ketentuan batasan dalam memproduksi atau memasarkan kendaraannya. Sedangkan di kita enggak ya, ada kendaraan baru terus gitu ya, sehingga ya itulah yang terasa saat ini, global warming, kemudian juga volume kendaraan yang semakin banyak dan kemacetan di mana-mana. Nah, ini disebabkan salah satunya karena angkutan umumnya masih belum bisa mengakomodir, karena ya mungkin orang-orang yang ini ya, yang menakutkan lah, sehingga lebih baik nyaman bawa kendaraan sendiri. Apalagi motor ya saat ini, dengan semakin mahalnya BBM, memungkinkan roda 2 ini makin banyak lagi ya. Dan memang untuk pembeliannya juga lebih murah ya. Dengan harga DP 500.000 sampai 1 juta sudah bisa punya kendaraan. Ciri angkutan umum di sini tentunya dapat mengangkut banyak orang. Lintasannya bisa tetap, bisa berubah sesuai dengan permintaan ya. Kemudian di sini jumlah kendaraannya bisa melintas di ruas jalan menjadi sedikit sehingga arus lalu lintas menjadi relatif lancar. Ini kalau di kita, khususnya di Bandung ya, nggak tahu kalau di Bogor tuh. Kalau di Bandung itu sepertinya angkutan umum ini terlihat apalagi untuk di jam-jam tertentu itu kosong ya. Jadi mereka itu beroperasi, namun ya tadi karena ketidaknyamanan banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga ketika mereka melakukan perjalanannya ini memang sedikit gitu ya yang naik angkutan umum ini. Nah, peranannya sebenarnya dalam perkembangan kota, angkutan penumpang ini berperan dalam melayani pergerakan masyarakat untuk memenuhi kegiatan sehari-hari, kemudian berperan juga dalam pengembangan satu wilayah ya, pengendalian lalu lintas dan penghematan energi, kemudian dalam rangka pengembangan wilayah, angkutan umum juga berperan untuk memobilisasi sehingga pemerataan di suatu wilayah. Kemudian setiap liter bahan bakar ini dapat digunakan untuk mengangkut orang lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Ini peran dari angkutan umum. Kemudian angkutan umum penumpang ini juga sama ya, memiliki 1 juta jiwa. Oke, layanan para transit angkutan umum adalah layanan angkutan umum dari pintu ke pintu dengan kendaraan penumpang berkapasitas 5-12 orang yang tujuan setiap penumpangnya itu berbeda-beda. Para transit tidak memiliki trayek dan atau jadwal tetap, dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan satu ketentuan tertentu, misalnya tarif, rute, pola pelayanan, dan dapat dapat disesuaikan dengan keinginan penumpang. Di sini yang masuk dalam kategori layanan para transit ini contohnya taksi. Tapi taksi sekarang sudah jarang ya di kita ya. Masih Bu, taksi bandara masih banyak beroperasi. Oh, oke.
Udah lama Ibu mah nggak ke bandara ya, oke. Taksi bandara ya, taksi bandara, oke. Karena adanya Gojek sama Grab ini ya, jadi memang kalau di apa namanya di Bandung Ibu kurang ini ya, oh ternyata masih ya kalau untuk yang di bandara ya taksi ini. Oke, berarti yang taksi ini masuk dalam kategori layanan para transit ya. Oke, kemudian mass transit. Layanan mass transit adalah layanan angkutan umum dari pintu ke pintu dengan kendaraan penumpang berkapasitas hingga 300 orang. Meskipun tujuannya setiap orang itu juga berbeda-beda, mass transit ini digunakan untuk perkotaan yang terjadwal, perjalanan jauh yang terjadwal, ataupun pariwisata. Jenisnya di sini bus perkotaan, bus antar kota, ya, atau bus sekolah, bus kampus, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam layanan mass transit. Kemudian trayek. Apa itu trayek? Yaitu lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak terjadwal. Titik berat trayek adalah pada asal dan tujuannya, kemudian lintasannya juga menunjukkan rute jalan yang dilalui kendaraan umum yang memiliki layanan trayek yang bersangkutan. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Pemahaman tentang sebaran asal dan tujuan, penguasaan asal teknik perkiraan banyaknya orang dan barang, serta pemahaman tentang perkembangan dan pengembangan wilayah ini dijadikan landasan ya dalam menentukan trayek atau lintasan pelayanan. Oke. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41, angkutan jalan atau trayek pelayanan ini dibagi 4 kelompok. Ada trayek antar kota, antar provinsi, kemudian mempunyai jadwalnya tetap, kemudian pelayanannya juga cepat, dilayani oleh mobil bus umum, tersedia terminal tipe A pada awal perberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan. Oke, kemudian yang keduanya untuk trayek antar kota dalam provinsi. Nah, kalau dalam provinsi ini juga mempunyai jadwal tetap, pelayanannya cepat, kemudian dilayani oleh mobil bus, jenis terminalnya di sini masuk dalam tipe B yang awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan. Coba nanti kalian lihat perbedaan terminal tipe A dan tipe B. Coba ya, nanti. Ini kan antar kota, antar provinsi, apa sih fasilitas pembedanya antara terminal tipe A dan tipe B? Coba nanti kalian searching ya. Oke. Kemudian trayek umum di sini melayani angkutan antar kawasan utama dan kawasan pendukung dengan cirinya melakukan perjalanan bolak-balik ya secara tetap dengan penggunaan tetap dan pengangkutan yang bersifatnya massal. Dilayani oleh mobil bus, pelayanannya cepat atau lambat, jaraknya pendek melalui tempat-tempat yang ditetapkan. Kemudian ada trayek pedesaan. Ini mempunyai jadwalnya tetap, pelayanannya lambat, dilayani oleh bus umum atau mobil penumpang. Tersedia terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C. Nah, coba nanti cari apa perbedaan ya dari terminal dengan tipe A, B, dan C. Prasarana jalan yang dilaluinya memenuhi ketentuan kelas jalan. Oke. Apa yang menjadi masalah umum sekarang ini dalam pengoperasian sistem transportasi? Tentunya dengan pertambahan jumlah penduduk, maka mau tidak mau sistem transportasi juga akan semakin ini lagi ya, semakin kompleks lagi. Kemudian masalah dalam peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat ini juga berkaitan sekali dengan sistem transportasi ya. Karena ya tadi kenyamanan ya, penggunaan kendaraan
yang juga nanti berimbas dengan penggunaan kendaraan umum. Ini akan berpengaruh ketika memang kesejahteraan ini berpengaruh dengan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya. Kemudian masalah pengoperasian sistem transportasi juga dalam perkembangan kota dan wilayah, kemudian pembangunan fisik kota dan wilayah, munculnya kota baru dan wilayah baru, peningkatan hasil produksi industri, manufaktur, dan pertanian, terakhir urbanisasi, transmigrasi, hubungan sosial politik, dan lain sebagainya. Ini juga akan sangat berpengaruh dalam pengoperasian sistem transportasi. Kemudian kita lihat manajemen lalu lintas jalan raya. Ini adalah pengelolaan jalan raya di mana proses penerapan atau teknik pengelolaannya dari ruas jalan raya, titik temu dua ujung ruas jalan raya, kemudian parkir, ya, ruang pejalan kaki, agar terdapat keseimbangan antara jumlah pemakai dan fasilitas yang tersedianya, tanpa menambah fasilitas yang baru atau sasarannya direalisasikan dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Atau masalahnya itu dapat diatasi dalam waktu singkat. Sedangkan sasaran penerapan teknik manajemen lalu lintas jalan raya di sini teknik yang mengelola atau mengatur kendaraan di ruas jalan raya perkotaan, yaitu untuk mencapai sasaran dengan waktu singkat meliputi komponen sistem transportasi yang disediakan dalam bentuk moda transportasinya adalah seperti ini ya. Jadi kalau non pemerintah jalan raya di sini ada usahanya bisa milik perorangan, kendaraannya itu ya, milik individu ataupun milik kelompok organisasi atau milik koperasi, kemudian tersedia sarana kendaraannya. Di sini contohnya adalah ojek, sepeda motor, taksi, mikrolet, becak, dan lain sebagainya. Ini yang non pemerintah. Ini kalau yang pemerintah, usaha milik pemerintah, kemudian baik pusat maupun daerah, tersedia prasarananya ya, jalan khusus, ini di luar tol, kemudian ada sarana kendaraannya, kemudian yang perlu diperhatikan sistem pengelolaannya juga. Prasarana di sini adalah seluruh jenis klasifikasi jalan raya, terminal, dan kelengkapannya ya, yang mesti diperhatikan. Kemudian sarananya tentu adalah kendaraannya, kemudian sistem pengoperasiannya tentu kaitannya dengan perangkat keras, operator, ataupun perangkat lunaknya. Oke, baik. Dari yang jalan raya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, saya mau bertanya. Oke, baik, Lanang. Kita diskusikan bareng-bareng. Oke, silakan. Tadi Bu, yang buat jalan lokal, itu disebutin ada pembatasan pada jalan masuk. Nah, saya bingung aja Bu, pembatasan pada jalan masuknya itu kayak gimana ya Bu? Yang ini ya? Jalan lokal, iya. Oke, baik. Ini kan kalau jalan lokal tuh seperti komplek, Lanang. Jalan kompleks kan nggak semua orang boleh masuk ya. Itu yang dimaksudkan gitu. Jadi ada pembatasan jalan masuk, jadi nggak semua orang. Apalagi untuk jenis perumahan yang daerah klaster. Jadi satu pintu, one gate, dengan satu penjagaan. Nah, di sini kan nggak semua orang bisa masuk ya, biasanya. Itu yang dimaksud jalan lokal. Bisa dipahami? Bisa Bu. Terus kalau yang jalan arteri itu, tadi juga ada pembatasannya itu gimana Bu, kalau yang jalan arteri? Arteri, oke. Arteri di sini, ini kan sama dengan jalan tol ya, arteri itu jalan utama. Kan masuk keluar, kita masuk lewat tol ya, harus ada akses e-tolnya ya, itu yang dimaksud. Kan nggak semua, kendaraan roda 2 kan nggak boleh masuk jalan arteri. Ibu, mau nanya juga Bu. Iya. Kan kayak komplek industri gitu Bu. Pusat kawasan berikat ya? Iya, ya. Bu. Nah, itu kan mereka kan sebenarnya kita boleh masuk ya Bu?
Tergantung ya. Kawasan berikat itu biasanya kayak contoh misalkan di mana ya itu ya, di Bekasi ya, Cikarang apa Iya Bu, Bekasi ya saya papa ya. saya pernah ke Itu Bekasi, saya juga pernah masuk. nggak boleh semua akses bisa masuk itu. Mereka punya ini sendiri, harus punya identitas sendiri kalau nggak salah. Kecuali ada kepentingan-kepentingan khusus, apalagi pusat berikat. Karena yaitu ya kekhawatiran mereka kan itu khusus pabrik-pabrik ya. Maka di situ akses jalannya tidak seperti jalan umum. Itu. Tapi tuh kan saya pernah masuk situ ya Bu. Masuk situ tuh kayak palingan masuk ke pabrik-pabriknya yang ada satpamnya gitu Bu. Tapi Iya. kalau buat di jalan rayanya, kalau mobil pribadi boleh lewat Bu buat kepentingan ke pabrik tapi sih Bu. Tapi maksudnya nggak ada pengawasan khusus kayak di jalan tol gitu Bu. Jadi sebenarnya itu masuknya jalan apa ya Bu? Itu masuknya ke sini. Nih jalan primer. Jalan kolektor. Jadi bisa jadi ya masuknya itu dia apa namanya? Boleh masuk kendaraan pribadi ataupun misalkan kita mau kunjungan gitu ya. Ini kaitannya dengan kawasan berikat ya. Tapi harus menyimpan identitas biasanya. Dan itu ada satpamnya khusus di depan. Jadi kalau misalkan ke Bekasi, saya ya ke yang kompleks bukan kompleks yang pabrik-pabrik itu, biasanya ada one gate juga di depan itu. Padahal di dalamnya itu memang pabrik-pabrik ya jalannya. Kita ada yang harus di apa namanya? Di ini kan identitas KTP kah atau apa, terus kepentingannya mau ke perusahaan apa gitu ya. Nanti dihubungi dulu gitu. Kalau misalkan oke, baru nanti kita menyimpan dulu KTP. Ini khusus untuk yang jalan masuk ke kawasan ini ya, ke kawasan pabrik ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa masuk, kecuali karyawan, kemudian ya tadi berkepentingan dengan pabrik. Nah, ini bisa masuk dalam kategorinya adalah jalan kolektor. Jalan kolektor di sini. Gitu, Teresia. Kalau yang posisinya yang ke ini. Tapi misalkan pun ada yang di apa gitu ya, aksesnya enggak Bu, enggak ada satpamnya ini ya, itu juga masuk dalam di apa namanya? Di maintenance ya oleh satpam setempat, itu kan hanya sebenarnya keamanan ya, termasuk jalan lokal. Jalan lokal, kenapa ada perumahan yang dia one gate gitu ya? Kan sebenarnya kita itu ingin menjaga keamanan saja. Kekhawatiran dengan simpang siur gitu ya, kendaraan dan lain sebagainya, apalagi di kawasan pabrik menyebabkan apa namanya ya hal-hal yang inilah ya di luar ini kehendak kita itu dihindari. Termasuk seperti jalan lokal yang kita ke kompleks. Kenapa ingin one gate, ingin dijaga satpam, kita berkontribusi dari warga gitu, harus ada penjagaan karena kan menjaga keamanan aja gitu. Sama di pabrik juga seperti itu, jadi nggak sembarang orang. Tapi di pabrik-pabrik tertentu misalkan atau di kawasan tertentu, Cikarang misalkan, itu nggak ada Bu, kita bebas-bebas aja, ya berarti nggak masalah itu. Tapi masuk kategorinya itu jalan apa? Biasanya jalan kolektor itu masuknya. Gitu Tere. Bisa terjawab? Halo? Tere? Iya Ibu, maaf Bu. Ya. Bisa Bu, bisa. Makasih banyak Bu jawabannya. Ya, oke. Jadi masuknya ke kolektor ya. Oke, yang Itu lainnya kolektor yang silakan. primer ya Bu? Betul, ada primer, ada sekunder, betul. Tergantung tadi kalau misalkan yang primer, ini biasanya kecepatan kendaraan minimal 40 km per jam. Ya, kemudian batasan jalannya 9 meter. Kalau yang sekunder, ini bisa sampai 20 meter. Lebih ini ya, sekunder ini ya. Jadi kecepatannya lalu lalangnya juga lebih banyak yang sekunder. Mungkin bisa jadi yang tadi sekunder gitu ya. Sedangkan untuk kawasan tertentu ya apa? Dia menggunakan kecepatannya minimal 40 km. Oke, baik. Yang lainnya silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Bisa dipahami? Oke. Baik. Bagaimana Lanang? Ini 851. Apakah sudah selesai, Ibu? Atau masih bisa lanjut? Masih sampai jam 9:10 ya, Ibu. 9:10. Nanggungnya kayaknya ya. Nanggung ya. Nanti aja hari Kamis kita prepare. Kalian presentasi dulu yang BOK supaya paham ya. Khawatir ujian UASnya nanti keluar BOK. Kemudian Ibu masuk yang kereta api. Gitu ya. Oke? Oke, Ibu, Baik, tapi Bu. saya mau ada yang tanya lagi, Bu. Apa? Gimana? Mau tanya lagi sedikit boleh nggak, Bu? Oh, boleh sosial. Ini, Bu, yang di penampang jalan. Iya, gimana? Yang sempadan bangunan itu tuh gimana ya, Bu? Mana yang bangunan? Sebentar. Ibu ini baterainya mau habis. Oke. Ya, sebentar. Kemarin terasa gempa nggak di kalian? Terasa, Bu. Terasa ya. Aduh, Ibu juga terasa banget di Bandung. Padahal itu Ibu yang Sukabumi. kata Garut vulkanik, saya lagi di puncak tahu Bu, terus Malah? kayak saya lari-lari. Kerasa dari Kerasa puncak? banget Bu. Iya, kerasa waktu di puncak. Hari apa itu artinya, tanggal 2 apa 3 ya, Bu? Iya, betul. Tapi apa namanya, tidak seini Cianjur ya. Cianjur itu parah banget gitu ya ininya. Apa lokasinya. Garut nggak begitu. Dilihat yang Iya, Cianjur cuma ini. yang di Cianjur Rasanya. sampai tiang PNJ goyang-goyang, Bu. Iya, Ibu mah kemarin terasa banget. Aduh, ini gimana nih? Kebetulan lagi di lantai 2 juga, jadi waduh, kerasa banget ini. Oke, yang mana Lanang? Yang ini Lanang? Penampang Itu, jalan Bu, ini? yang sempadan bangunan. Mana? Yang tadi, Bu. Iya. Terus yang? Iya, yang bagian-bagian jalan. Bagian Yang jalan? sempadan Yang bangunan itu, Bu. Sempadan bangunan. Oke. Ini ada jalur lalu lintas ya. Ini di bukunya Nasution itu ya. Dijelaskan ada yang masuk dalam lajur lalu lintas. Kemudian lajur lalu lintas juga lajur sama jalur. Oke. Bahu jalan, jalur sepadan, ini saluran drainase, sempadan bangunan ya, sempadan bangunan yang F. Oke, ada yang bisa sharing sempadan bangunan? Sempadan bangunan ya. Itu ini bukan sih, Bu, kalau sempadan bangunan itu jalan lahan yang harus disisakan kalau misalkan nanti ada pelebaran ruas jalan. Oh iya betul. Iya, betul. Lahan garis batas luar dalam mendirikan bangunan ini tuh. Jadi kayak apa ya? Garis sempadan itu garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan jalan tepi luar kepala jembatan. Apa namanya? Bisa Ibu share. Jadi tadi gimana ininya? Siapa namanya tadi yang Udah, ngejawab? Bu, udah Ilhan. Ilhan gimana Ilhan? Kalau yang saya pahami, Bu, sempadan bangunan itu lahan yang disisakan untuk penambahan ruas jalan itu, untuk pembangunan ruas jalan. Biasanya kalau di kota-kota tuh itu udah pasti disisain lahan kalau nggak salah 2-3 meter ke depan ke arah jalan supaya nanti kalau ada penambahan ruas jalan itu tuh
udah jadi haknya pemerintah buat ngebangun. Iya betul, di jalan ya, itu ya, betul ya. Iya betul. Ya betul, pengertiannya juga sama seperti yang di buku ya. Jadi sempadan jalan itu batas luar pengaman dalam mendirikan bangunan. Jadi dia memang jalan itu akan digunakan, pelebar jalan menjadi hak pemerintah. Luas dari saluran drainase. Nah, yang di kita itu masih belum memperhatikan. Sehingga untuk rembesan air, kemudian pengaliran air itu, ya akhirnya menyebabkan tadi banjir di mana-mana. Khususnya yang di daerah Jakarta ya, yang aduh banjir apa namanya ya, saya lupa tuh. Banjir apa sih? Oke, ya udah. Oke, lainnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada waktu 5 menit lagi. Ayo. Cukup? Saya belum ada, Ibu. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan dulu ya. Masing-masing lihat dari bagusnya sih, enaknya kalau ada ya kalian dapatkan itu dari skripsi, contoh skripsi yang membahas terkait dengan BOK. Tapi kalau misalkan dari searching kalian tidak ada, silakan kalian cari dari artikel ataupun dari apa namanya ya, beberapa artikel yang dipublish di jurnal ya, terkait dengan penentuan BOK, biaya operasional kendaraan untuk beberapa rute ataupun untuk beberapa jenis kendaraan, penentuannya seperti apa. Silakan nanti dibahas dan apa namanya, dibuat PPT-nya ya, dipresentasikan hari Kamis depan ya. Oke, baik, Ibu akhiri pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.